Lainnya, Ustaz, ada seorang anak yang jadi korban penculikan di kota Surabaya, akhirnya dapat ditemukan oleh aparat kepolisian dengan dibantu sejumlah elemen masyarakat. Pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kasus penculikan yang terekam CCTV itu ke pihak berwenang. Aparat kepolisian dibantu elemen masyarakat akhirnya dapat menguak peristiwa penculikan anak yang terjadi di kota Surabaya. Korban dipulangkan kepada pihak keluarga setelah 2 hari dilarikan para pelaku. Dilarikan ke Madura atau bagaimana dia nanti? Informasi ke Madura, jadi gabung dengan Polres, kita gabungan antara Polsek dengan Polres, BPK Polres. Peristiwa Kamis lalu itu terekam kamera pengawas milik warga. Sang anak WN laki-laki 16 tahun diculik dari rumahnya di wilayah Cumpat, Kulon Baru. Warga tak berani mencegah sebab pelaku yang berjumlah lebih dari 1 orang tersebut membawa senjata tajam. Seketika sang anak dibawa kabur menggunakan mobil. Saat kejadian, orang tua korban sedang tak di rumah. Sang kakek yang coba hentikan aksi penculikan juga jadi sasaran kekerasan para pelaku. Polisi belum mengungkap motif pasti penculikan. Namun diketahui para pelaku dikenal oleh orang tua korban. Dari hasil pemeriksaan sementara ini terkait apa dan utang piutang atau dendam? Masalah pribadi ya, masalah pribadi. Jadi kalau masalah lain saya nggak berani ya. Terkait kasus penculikan ini, orang tua korban menyerahkan sepenuhnya penyelidikan pelaku ke polisi. Mereka kini fokus kepada pemulihan trauma sang anak. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, bahkan kita menginformasi bahwa sang anak saat diculik juga sudah sedang mengalami sakit, Ustaz. Kita masih belum jelas apa motif pelaku menculik korban, karena ini masih dalam polisi. Tapi dugaan kuat bahwa orang tua korban ini mengenal para pelakunya. Nah, alhamdulillah Ustaz ya, korban sudah kembali berkumpul bersama keluarganya. Lalu kita ingin tahu, Ustaz seperti apa nih melihat kasus seperti ini? Diduga tadi polisi ada dugaan mungkin perselisihan antara orang tua korban dengan pelaku, tapi akhirnya berimbas kepada sang anak. Ya, seperti tadi di awal ya saya sempat singgung juga bahwa namanya hidup, persoalan ada saja kan ya, dalam bergaul dengan masyarakat itu kadang-kadang ada clash, ada apa, tapi kan orang yang bijak itu bisa meredam. Kalau memang sudah terpaksa terjadi clash, ya bisa meredam sampai kemudian memaafkan. Itu saya kira poin pentingnya di situ. Bahwa clash barangkali memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam bergaul dengan masyarakat. Tapi untuk menekan, meredam, dan tidak melanjutkan itu ke tingkat yang lebih tinggi, itu ada keputusan ada di kita gitu. Mari kalau memang keputusan itu ada di kita, ya sudah, kita tidak usah lanjutkan. Gitu. Yang pertama itu saya kira banyak sekali kan masalah-masalah soal sandal, kadang-kadang hanya sepele sekali, soal sepatu sandal di musola yang kita kehilangan sandal, tahu-tahu kita lihat ada di rumah tetangga, lalu kita ngomel-ngomel sama tetangga itu dan berantem, soal sepele sekali, hanya soal sandal. Barangkali dia lupa, barangkali orangnya sudah tua, salah pakai dan seterusnya. Jadi memang harus bijak lah kita dalam bergaul, dalam bermasyarakat. Nah yang kedua, apapun umpamanya jika sudah terjadi clash atau apalah namanya antara kita dengan orang lain dalam masyarakat itu ya jangan diperlebar, dalam arti ya melibatkan anak, melibatkan orang lain gitu yang tidak ada urusannya, tidak perlu gitu, tidak perlu sama sekali, apalagi ini anak yang dilibatkan. Ini sama dengan umpamanya soal zina yang kemudian sampai melahirkan di luar nikah. Lalu karena malu, anak itu yang dilempar, dibuang ke semak-semak. Itu apa dosa si anak? Yang dosa bapak, oke lah dosa, silakan bertobat. Tapi kamunya tidak bertobat, kemudian anaknya kamu buang di semak-semak, kamu malah melakukan dosa 2 kali gitu. Dosa berzina, dosa menelantarkan anak. Nah dalam hal yang semacam ini juga, anggaplah seperti yang tadi diduga, mungkin ada masalah utang piutang. Anak kan juga tidak ada hubungannya dengan utang piutang. Yang hubungan utang piutang kan orang tuanya. Kenapa kita melibatkan anak gitu? Anak dalam agama Islam itu harus kita jamin kebebasannya untuk tumbuh dan berkembang dalam suasana lingkungan yang baik. Karena itu Rasulullah SAW itu kan pernah bersabda, hindari anak-anakmu berada di lingkungan pasar gitu. Karena itu lingkungan yang tidak baik.
Itu Rasul sudah mengingatkan kita dari jauh-jauh hari. Kenapa? Memang kenyataannya sampai sekarang sering terjadi begitu. Lingkungan di pasar itu lingkungan yang panas. Orang semua berdagang, ingin dagangannya laku, sehingga kemudian emosi bisa saja naik. Kadang-kadang mengumpat juga keluar. Kalau anak kecil kita hidup dalam lingkungan atau sering berada dalam lingkungan yang semacam itu, bisa saja dia tumbuh secara tidak baik. Nah, begitu perhatian Rasul kepada anak, membawanya ke lingkungan pasar yang cenderung, ya sekali lagi tidak semua pasar, banyak pasar yang baik-baik juga ya, tapi cenderung tidak baik, itu saja sudah diingatkan oleh Rasul, jangan hindari anakmu berada di lingkungan pasar, gitu. Sering-sering di lingkungan pasar itu tidak baik. Apalagi kemudian sampai benar-benar melibatkan dalam kejahatan semacam ini, luar biasa sekiranya dosanya ini. Anak tidak bersalah, apalagi kalau umpamanya dia sampai terjadi apa-apa gitu, disekap dan seterusnya, itu wow, itu sudah kejahatan yang luar biasa. Gitu saya kira, Mas Jimmy. Baik, Ustaz. Nah, tausiah penculikan anak tadi sekaligus sebagai penutup di segmen ini. Kita berterima kasih sekali atas waktu dan juga tausiahnya, Ustaz. Semoga ini bermanfaat, berkah buat kita semua. Sehat selalu, Ustaz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Jimmy.